Ternyata perjalanan ke sini luar biasa. Iya, agak jauh. Macet. Oh, macet. Oke. Ibu ini sebelum persilakan dulu. Rasa panas sih. Ibu juga ini ada Kak Eci, ada Kak Devi. Iya, halo. Salam kenal. Terima kasih. Kita belum pakai sanitizer. Iya, pakai dulu. Tangan. Enggak apa-apa. Kita kan dari luar nih. Kita juga udah vaksin kok, Bu. Kebetulan kita udah vaksin, Ibu udah vaksin. Udah. Kita boleh lepas masker ya, Bu? Iya, silakan. Kita udah vaksin 4 kali. Yes. Vaksin corona, Polio. Jangan kecil ya. Vaksin Oke, rabies. Ibu ini Kak Eci, ini Kak Devi. Halo. Oh, ini Ibu Nuni. Halo, Sering kan Nuni. gue ngobrol Sering, makanya pas lo bilang, gue mau ke rumah Bu Nuni, gue nyusul. Iya, jadi pengen kenal banget sama Bu Nuni. Terus aku ditarik-tarik. kayaknya Ada maksud tertentu nih pasti nih. Iya, jadi kalau boleh aku memperkenalkan Bu Nini ini seorang coach, gitu. Jadi beliau juga sebagai hipnoterapi, terus juga kebetulan Bu Nini ini CEO dari Golangsing. Wow. Ini kalau Ngomongin bener-bener- Golangsing, Nancy, lu nggak sopan ya? Lu makanan banyak banget. Lu tahu Bu Nuni siapa enggak? Iya, itu Golangsing. Iya, jadi Sopan Bu Nini CEO dari ada. Golangsing. Iya. Emang bawa apa aja? Kayaknya seru banget. Iya, jadi Belum sarapan. Iya, jadi tadi tuh sejalanan kayak aduh kayaknya pada belum sarapan deh gitu. Akhirnya kayak aku tadi mampir dulu nih berdua sama Kak Devi buat beli sarapan gitu. di setiap tempat, di setiap belokan Bu berhenti. Ada tukang bubur ayam berhenti. Ya, kayak nasi uduk Tiga kayaknya, Pas, 4 kali ya. Apa aja? Iya, pokoknya setiap pengkolan dia berhenti udah kayak tukang ojek. Karena di sini banyak pengkolannya ya. Iya, Jadi makanya. Gua sampai ya, Nen, kita janjian jam berapa? Entar dulu Kak, itu enak. loh, sarapan itu kan penting ya. Iya, betul. betul. Tapi tadi Nova ngomong Bu Nuni adalah CEO dari Golangsing. Coba gue mau tanya, kalau Golangsing artinya apa? Gue pergi. Golangsing. Berarti pergi ke? Nggak ada yang jelasin. Susah. Iya. Golangsing itu apa Bu Nuni? Oke, nah untuk bedanya langsing sama kurus. Kalau saya sebenarnya Yes. pakainya langsing. Wih. Karena kalau kurus itu biasanya belum tentu sehat. Itu Oh, iya benar. Tapi kalau langsing itu konotasinya adalah sehat, bugar, prima. Oh, gitu. Sehat, bugar, prima. Itulah langsing itu tiap orang beda-beda gitu kan. Jadi jangan samakan langsing itu seperti yang harus tipis kayak Pragawati kan belum tentu. Bahasa kutilang darah Bu. Kurus tinggi langsung darah rata. Iya, andalan banget. Nah, langsing itu apa sih sebetulnya? Gue langsing itu lebih ke ini, lebih bagaimana kita mencapai berat badan yang kita inginkan. Bukan ideal Harusnya ya Bu. Ideal. Ideal. Kalau ideal kan ada ukurannya Oke. secara ya kan, secara teknis ada ukurannya berat badan, tinggi badan. Nah, gimana caranya kita mendapatkan berat badan sesuai yang diinginkan, namun tidak bermusuhan dengan makanan. Gitu. Mana ya caranya? Aku jadi penasaran. Tidak ada masalahnya gini Nen, kita nggak usah makan, ngelihat makanan berat badan kita nambah 5 kilo, Bu. Gimana nggak musuh? Baru cium aromanya aja Oh, naik jadi 1 lemak kilo. kok. Gitu. Gimana? Itu jadi nomor 1 bukan makanannya, ini kan ada makanannya ribut gitu ya Betul, makanan. betul. Kalau emang lapar ya makan gitu. Tapi, nah ada tapinya. Gimana caranya kita bersahabat sama pikiran kita sendiri. Oke. Jadi gue langsung lebih ke mindset daripada ke aturan Jadi sebenarnya makan. tidak Iya. memaksakan untuk yang oke lo nggak boleh makan A, B, Nggak boleh C. makan B, Tapi B, C. bagaimana cara pemikiran lo untuk ya oke makannya gimana nih gitu Iya. ya. Jadi makan apa aja boleh Bu? Boleh, tapi koma. Koma. Boleh tapi koma. Jadi boleh selama itu memang variatif, moderat, seimbang. Variatif, moderat, Iya. seimbang. Terus sesuai dengan apa tubuh kita kayak apa. Nah mungkin saya sama Nova beda kan. Gitu. Saya sama Devi beda gitu. Jadi kita mesti kenali dulu diri kita tuh siapa. Ya, Oke. Golangsing itu lebih kepada mengenali diri sendiri untuk bisa bersahabat sama makanan. Gitu. Kalau kita musuhan sama makanan kan kasihan nanti. Kasihan Ini makanan. isinya apa aja di dalam sini? Iya, enak. Ada banyak, Bu. Lu bawa apa Kak? Kue-kuehan, bubur ayam, Bubur ayam. Oke. Roti-roti. roti banyak Bu.
lo abisin semua nanti. Gue tuh tadi tuh kayak ngeliat semua makanan gitu kan. Itu yang gue Kayak- bilang, perjalanan ke sini kenapa gue telat? Karena Eci berhenti di setiap pengkolan. Oke, Yang ini beli, mau, yang ini mau. Ya gue Gitu. rasa juga ini nggak akan habis. Tapi sama semesta Eci. tuh hari ini baik banget loh sama lo. Tiba-tiba lo kesini beli makanan ketemu sama Bu Nuni. Iya loh. Udah Langsung disiapin. Aduh. Tapi Lihat hati kan tadi mau berbagi sarapan. Oh iya betul, Ah, betul, betul. iya, iya, iya. Tapi fix sih kalau gue rasa ini lo cuma lapar mata. Nggak lo bener-bener kepengen sebenarnya ya nggak sih? Iya kayaknya. tapi itu dibilang lapar mata nggak Bu? Kayak Iya gitu. nggak sih bu kayak Tergantung gitu. Lapar mata itu sebetulnya bukan lapar gitu, matanya yang lapar. I see. Mata yang lapar. Iya. Mata, oke, itu kayaknya bahasanya kayaknya. Kalau mata yang lapar kan harusnya perut yang lapar ya. Tapi Iya. ini malah mata yang lapar. Mata fungsinya untuk apa? Melihat. Yes, bukan makan kan? Oh iya benar. Intinya itu. Nah, kenapa kita melihat itu jadi pengen? Karena begitu kita lihat, itu makanan itu memberi signal kepada kepala kita, otak kita yang sudah punya memori tentang makanan itu. Oh. Ketika memorinya itu muncul, akhirnya apa? Dia mengirim signal lagi ke bagian tubuh kita yang lain sehingga air liur keluar. Langsung Sebenarnya- nelan ludah. Aduh. Iya. Berarti ya Bu kalau nelan ludah itu Langsung berarti makan. bukan lapar ya, tapi Belum dari pikiran tentu. kita ya. Iya. Enak. Iya, soalnya Gitu. makanan berasosiasi sama pikiran, pikiran berasosiasi sama organ hormon yang mengeluarkan rasa ingin Rasanya, makan. rasa ingin makan. Karena dia ingat, Oke. dia ingat. Coba kasih makanan ginian sama orang di hutan belantara yang nggak pernah lihat, Iya, iya. dia nggak Iya, pengen. juga sih. Bener Bener juga. Iya nggak sih? Oh, Oke. makanya ya tagline salah satu Umi itu adalah selera selera karena kan maksudnya dia tuh menjual baunya, Iya, dia bener. menjual aromanya. Betul nih soalnya aromanya udah mulai agak mengganggu jadi daripada gue makan sekarang nih agak gue pinggirin dulu ya. Nanti kita siapin nanti Ini ya. bubur ayam Terima kasih. Nanti jelasin dulu sama Nanti Bu. ya, Kak. Sebenarnya tadi lo beli bubur ayam beneran lapar atau lo cuma lapar mata? Gitu. Iya juga sih. Iya. Karena kayak gue setiap lihat makanan tuh kayak semua makanan menarik di mata gue. Jadi tadi aku beli segitu banyaknya gitu. Makanya kenapa akhirnya aku mengajak Kak Eci sama Debol ke sini. Jadi nih Kak, Bu Nuni ini udah banyak membantu orang untuk menuju ke badan ideal mereka masing-masing. Makanya gue ajak ke sini biar lo tuh tercerahkan. Biar dijelasin sama Bu Nuni dengan apa yang sudah lo bawa. Jadi nggak salah tadi kata Bu Nuni, Iya. kita sempat ngobrol-ngobrol di awal, Bu kalau bawa makan ini segala macam nggak salah. Tapi sebenarnya itu mungkin ada aturannya Bu. Nah itu gimana Iya. sih kira-kira Bu? Sekarang kita bahas aja, karena gini, lapar mata sama lapar emosi itu sebetulnya beda lagi. Karena kalau lapar mata itu kaitannya sama organ, ya kan? Mata, lapar hidung. Pernah dengar lapar telinga nggak? Ada lagi tuh. Oh, Ting 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 gitu ya. Yes, pinter banget ini. Pinter banget Oh, Lensi. kalau hari-hari. juga Itu kalau misalnya ada soal abang-abang iya bener-bener Iya nggak sih? Kita sering banget kayak gitu. Nah, sekarang tergantung mau ngatasi yang mana nih, yang mau denger yang mana, lapar mata apa lapar emosi. Karena Yes. itu sesuatu yang berbeda banget. Betul. Gitu. Tadi benar-benar. Tapi lapar mata dan teman-temannya tadi kan udah sekilas ya bahwa ada trigger. Nah, trigger itu harus di cut down. Kita harus sadar. Gitu. Cut down-nya dengan cara sadar. Ini yang terjadi. Oke, untuk Ya, cara nggak sih? sadarnya itu Iya, Mbak. what should we do sih Bu? Lebih Iya. kepada Oke, sekarang mata butuh apa? oke, Mata butuh apa apa? yang kita butuhkan? Keindahan mungkin Iya. kan. Ya lihat aja yang indah-indah gitu. Iya, iya, Itu iya. kalau lapar Lapar mata mata. dan teman-teman. Yes, nah tadi ada sempat bahas lapar emosi, lapar telinga dan lain-lain. Aku pribadi penasaran sama lapar emosi. Itu lebih ke Nah. apa Bu lapar emosi? Menurut teman-teman apa lapar emosi? Pernah nggak lapar emosi? Pernah Misalnya? Gimana? lagi emosi lapar. Iya, Karena dia lagi cantik banget sama hari ini ya. Benar juga. Lagi bad mood, lagi marah, lagi Iya. emosi, tiba-tiba makan. Pengen Makan aja karena kita Bener mikirnya nggak Bu? makan enaknya sebagai reward tuh nggak sih? Iya. Kita tuh mikirnya kayak gitu nggak sih? Pokoknya kalau misalnya kita lagi bete, Lagi sedih, marah, makan sedih enak aja. makan. Itu kan berarti Ya, satu sebagai emosi reward kan. Nah, itu sebagai reward mikirnya. Jadi intinya lapar emosi adalah lapar yang bukan karena tubuhnya butuh energi.
I see, lapar emosi adalah lapar yang dimana tubuh itu tidak membutuhkan energi. Iya. Oke. Kalau misalnya lapar emosi itu biasanya apa? Seperti itu. Iya, Marah, lapar. lapar. Apalagi? Sedih, lapar. Iya. Putus cinta, lapar. Oke, gini aja yang paling gampang. Hari-hari kapan teman-teman buka lemari es biasanya? Wah, Cari saya makanan. 5 menit sekali kayaknya. Kalau saya Bu. Nah, Bener-bener. nah itu kan bukan karena butuh energi. Iya. Kita lihat aja kapan kita terakhir makan. Harusnya energi cukup dong. Oke. Kalau energi cukup terisi dalam tubuh kita, berarti gula darah sudah cukup di dalam tubuh kita. Berarti energi tersedia. Bahkan teman-teman yang melakukan puasa, itu saja mereka energinya ada dari lemak. Dari Yes. lemak. Gitu. Begitu gula darah tidak masuk, insulin kan tidak keluar, jadi mereka ambil energinya dari lemak. Nah, kalau emosi, lapar emosi tidak demikian. Oh gitu. Nah, Gitu. kita itu berasa lapar kalau apa, Bu? Karena kan tadi ada lapar emosi, ada lapar mata, lapar telinga. Yang sebenarnya itu tubuh kita tuh lapar kalau apa sih? Apakah perut kruyuk-kruyuk? Ada sinyal-sinyal. Ada sinyal seperti apa gitu? Itu sinyal-sinyalnya. Jadi sinyalnya orang beda-beda. Intinya gini, saya mau kasih terserah sinyalnya kayak apa karena beda-beda. Tapi kira-kira gini, waktu bayi gitu ya, waktu kita bayi, kita lapar apa yang kita perbuat? Nangis. Nangis. Pertanyaannya dibalik, kenapa bayi menangis? Karena belum bisa ngomong. Tapi dia nggak bisa ngomong. Apa yang bikin dia tahu dia lapar? Ada rasa yang tidak nyaman dalam tubuhnya. Yes, signal. Oke. Berarti kita semua punya signal. Lapar emosi tidak ada signal itu. Oke. Signal itu nggak muncul, Iya, iya, itu iya. hanya karena tersedia. Apalagi Iya, iya. karena kita pengen sesuatu yang dilampiaskan. Kalau misalnya alasannya mubazir Bu, gimana? Mubazir maksudnya? Kalau misalnya ada makanan gitu Nggak kan, dimakan. aduh nggak dimakan sayang. Atau kita udah ngerasa kenyang, kadang-kadang kan kayak gitu kan, kadang-kadang ngerasa kenyang tapi makanan masih ada gitu. Nah itu Oh, lain sayang, itu sayang bahasannya gitu. tuh. Kalau itu bahasannya apa? Itu keyakinan yang keliru. Oke. Makanan tidak ada Iya. Iya. Iya, itu lain Iya. lagi. Kalau mubazir, oke. Sekarang kalau mubazir, sekarang gini aja. Mau nggak dapat berat badan ideal? Iya. Mau. Oke, kalau kita hanya berdalih mubazir, gimana berat badan kita? Karena sebenarnya itu nggak kita butuhin ya, Bu. Iya, nah tapi bukan kan kita nggak mengatakan ini harus dibuang, gitu kan? Kita nggak mengatakan itu harus dibuang. Kira-kira nggak usah dibahas sekarang, ada caranya nggak supaya nggak mubazir, tapi nggak masuk ke dalam tubuh kita? Belilah secukupnya. Bisa, banyak ya, gitu kan? Karena kita bahasanya kan sekarang lapar emosi nih, gitu. Kalau itu kan lapar emosi dengan alasan mubazir, gitu. Tapi sebetulnya mubazir kan kita bisa berikan ke orang lain. Ke orang lain. Kucing juga pengen makan enak. Betul. Itu Anjing nggak juga mubazir pengen makan kan? enak. Jadi itu lebih ke alasan aja gitu Iya. sebenarnya ya. Iya, iya. Kita meyakini itu mubazir, jadi ya udahlah makan aja, gitu kira-kira kan? Jadi sebenarnya kita kalau ngenalin emosi itu lebih pada kita mengenali diri sendiri ya, Bu ya. Yes. Jadi emosinya kenali dulu. Oke. Jadi kenali apa dulu triggernya itu kenali dulu. Oke. Oke, berarti kalau orang yang sebenarnya kalau kita ngomongin badan ideal kan pasti pikirannya adalah makannya harus dijaga. Makanannya harus sayur-sayuran. Makanannya nggak boleh lemak. Pokoknya pagi makannya cuman ini, siang ini, malam ini. Ternyata sebenarnya pengendalian pada saat kita makan kan. Iya, betul. Berarti pada saat kita makan itu kita tahu yang kita makan itu yang kita butuhkan. Begitu bukan? Betul. Iya. Makanya kita harus kenal diri. Itu semua betul. Harus ini, itu betul. Betul. Tapi kalau Karena kita ada pakai trennya, kata harus, Iya. kita jadi tersiksa dan terpaksa. Oh, iya. Makanya dia gagal. Hmm. Gitu. Nomor satu adalah kita kenali dulu. Kita bicara lagi lapar emosi. Kenapa? Karena ada trigger emosi. Kita kenal dulu emosi yang kayak apa. Oke. Gitu. Nah, itu tanda-tandanya gimana tuh, Bu? Iya, kita oke, Iya, lapar bener. emosi. Oke, kita pengendalian segala macam. Nah, sebenarnya tanda-tanda lapar emosi yang ada di tubuh kita tuh seperti apa gitu? Itu tadi sebetulnya bukan tanda-tanda di dalam tubuh, tapi tanda-tanda perilaku. Oke. Perilaku Jadi yang perilakunya. perilaku yang Terbiasa, menyikapi yang menyikapi. segala alasan terhadap makan. Jadi caranya ya dibalik aja. Iya, iya, iya. Kalau kita mau ngambil gini nih, misalnya Iya, kita iya. mau ngambil ini sebentar. Ini gua Saya butuh lapar nggak ya? fisik nggak ya? Gue butuh nggak? Istilahnya lapar Iya, fisik. iya, lapar Gue fisik. butuh apa enggak? Kalau gue lagi nggak butuh, what happening with me?
I see. What's happening with me? Jelek ya? Sama sih jelek juga ke saya. Iya, ketawa. Gitu. Oke. Berarti nggak boleh tuh Bu. Butuh nggak? Dikit deh, cicip. Iya. Enak. Dikit lagi cicip gitu. Biasa kan suka kayak gitu kan Iya. ya. Jadi bukan boleh nggak boleh. Kalau ditanya boleh nggak, kalau saya yang jawab boleh. Boleh. Tapi kembali lagi, apa alasan kita ngambil itu? Untuk cicipi ya udah, namanya cicipi kan sedikit. Sedikit. Nggak apa-apa Nah ya, kalau Bu. misalnya kita ambil lagi, kita lihat aja, kita ingat konsekuensi dari kita apa, gitu, konsekuensinya apa, tujuan kita apa, kita selalu ingatkan diri kita sama tujuan kita Ya, betul, dan betul. apabila Konsekuensinya apa? kita tidak lakukan itu. Jadi ya nggak usah ngikutin orang lain gitu. Iya Bu, nah ini aku kira callback ya sama diri Iya. aku sendiri yang sebenarnya aku nggak tahu sebenarnya kebutuhan makananku tuh seperti apa. Pada Iya. akhirnya aku ada di masa yang aku menghitung kalori segala macam. Tapi kadang aku merasa itu terbebani sama diri aku. Karena aku harus capek-capek ngitung segala macam lalala, walaupun nanti pas kebiasaan itu akhirnya jadi nyaman ya. Gitu. Tapi itu sebenarnya perlu nggak sih kayak gitu-gitu? Perlu dan tidak perlu. Gini, hitung kalori itu sebaiknya gini, kita perlu mengetahui kandungan kalori karena apa, kita orang yang cerdas. Oke, karena Iya, sebenarnya iya. kita harus tahu apa yang masuk ke dalam tubuh Ya, kita. ya, Setuju ya? Setuju. Bukan untuk hitung-hitung karena Karena makanan kita ya. senjata itu Iya, kayaknya jelek-jelek. Nah, itu membedakannya kan, Bu. Oke. Jadi kayak aku bingung membedakan antara sebenarnya aku menghitung ini hanya karena aku memang diwajibkan atau karena sebenarnya ya karena kita pintar, memang kita harus tahu apa yang masuk ke dalam tubuh Iya, kita. Itu yes. Pembedakannya kita ada. Itu dia. Jadi kalau kita mindsetnya adalah kita harus cerdas. Iya. Daripada minum ini sendiri, tahu kan? Ini sama-sama satu piring nasi dan lauk Iya, pauk. satu Iya, iya. piring Mending nasi mana? padang, benar. Mending mana? nasi. Gitu. Iya, Kita benar. bukan hitung-hitung kalori untuk menyiksa kita, tapi karena kita sadar dan kita sayang sama tubuh kita. Oke, kita sayang. Jadi mindsetnya, gitu, Iya, mindsetnya. Jadi bukan nggak boleh ya. Bener. Kalau gini boleh nggak sih Bu? Kayak misalkan aku tuh kalau habis makan selalu bilang jangan jadi lemak ya, sehat ya. Nggak apa-apa dong ya. Boleh. Boleh kan? Tapi tetap aja itu benda. Oh, benda, Yang ya. akan bereaksi kepada Kepada tubuh. Bagaimana? ya, Bu. Jangan jadi Iya. gendut ya gini. Tapi boleh nggak kalau yang tadi dibilang kita makan gitu ya untuk reward diri kita. Gitu. Tubuh kita butuh reward, Iya. tapi tidak perlu dengan makanan. Oh, I see. Tidak dengan makanan. Tidak harus Oke. dengan Iya, iya, iya. Jadi, ya Oke. reward Ya, iya betul ya. liburan, me time gitu ya, Bu ya. Mau rewardnya apa? Kita bahagia. Iya. Ya kita jalan-jalan, Iya. kita tetap makan Mm-mm. pada saat tubuh kita butuh. Oke. Kita traveling wisata kuliner boleh, pergilah pada saat butuh karena itu bagian untuk menghindari lapar emosi. Lapar emosi. Nah kembali lagi nih kalau lapar emosi adalah emosi. Lapar emosi itu emosi. Jadi emosinya kayak apa? Iya, betul. Gitu. Emosi yang terjadi apa? Marah, sedih, Sedih. kah, gitu Saya ya. kasih satu aja ya. Atau gini, yang paling sering ambil makanan karena emosi apa? Karena sedang rasa apa? Oke. Aku kalau lagi capek banget. Oke, kalau capek tidur. Jawaban singkat aja. Iya, Oke, iya, apa lagi? Kalau ngambil makanan? lagi stres. Yes, saya kasih tahu ya. Stres itu adalah ketika pikiran kita penuh. Caranya adalah apa yang penuh ini kita daftar satu persatu. Bikin skala prioritas dan lakukan dari mulai paling penting. That's it. Iya. Bukan makan. Oke. Bukan. Aduh, Bu, aku pada saat mencari di otak aku nggak ketemu lagi. Aku Iya. makan terus lagi ngapain? Aku kalau lagi lapar aja makan. Biasanya sih bosan. Iya, Kalau aku yakin kalau orang-orang seperti teman-teman ini nih kalau bosan ambil makanan. Bener. Atau buka ini aplikasi. Biasanya. Gitu. Langsung gitu. Iya. Nah, Iya, bener. ini saya kasih tau tipsnya ya. Kalau Nancy itu bosan, Debbie lagi bosan, bilang gini, pinter. Karena apa? Sebentar. Karena itu membuktikan bahwa Nancy dan Debbie adalah orang yang kreatif dan produktif. Nggak bisa disuruh begitu-begitu aja. Merinding. Iya nggak sih? Iya. So, kalau emang lagi bosan, bukan buka kulkas. Tapi ngomong Do sama diri something. sendiri. Iya. Iya, di samping. Kamu kreatif. Oke, kita lakukan apa ya sekarang?
kita lakukan apa sekarang. That's it. Oke. Nah, kalau Bu, itu akhirnya aku belajar. Tapi kalau misalnya kita udah ngerasa kalau kita nggak ngapa-ngapain, misalnya kalau tadi kan karena kita bosan, karena kita nggak ngapa-ngapain. Tapi karena kita udah terlalu kayak tadi bilang, udah terlalu capek, udah terlalu banyak kerjaan, akhirnya kita milihnya ya udah, reward gue makan kayak tadi Debbie bilang gitu. Itu sebenarnya lebih kepada self reward gitu kan, atau memang sebenarnya ini lapar emosi, atau mungkin kayak tadi denger yang ada yang lewat segala macam gitu. Kalau self reward dikaitkan sama makanan di saat dia tidak butuh energi, itu lapar emosi. Oke. Ya enggak. Jadi sebenarnya mungkin yang kita tahu adalah gini, gue mau self reward gue dengan gue makan enak. Itu kan sebenarnya adalah keinginan kita yang sebenarnya kita tidak butuhkan, gitu kan ya Bu? Iya, Ya jadi kan? bukan boleh nggak boleh Bukan ya. nggak boleh. Jadi juga nggak ada cheating juga, kalau gue sih nggak kenal cheating. Iya, Jadi iya, kalau iya. emang mau makan aja. Terus kalau udah terlanjur makan gimana sih, emosi nih? Ya udah, maafkan dirimu dan tidak lakukan lagi. Udah itu aja. Kayak zen, mindful, nggak apa-apa, ya nggak sih? Jangan menyalahkan diri sendiri, tapi ada batasannya. Iya. Jadi udah gitu kan, kita manusia biasa. Iya, Dan, manusia aduh biasa. gimana Bu, saya gagal gitu, saya lapar Aku emosi stres terus gitu kan. kan, iya. Oke, kendalikan, kelola stresnya. Kelola stresnya. Karena stres nggak bisa diet, itu udah stres lagi. Oh iya benar. Saya tuh sering banget dipaksa diet, Bu. Diet itu bagus, tapi ketika dilakukan terpaksa dan tersiksa, itu menjadi horor. Oh iya benar. Jangan lakukan diet dengan terpaksa dan tersiksa. Iya. Oke. Itu benar ya. Jadi nomor 1 ya, Iya. kenali emosinya. 1, kenali emosinya. Oke, namanya apa? Namanya apa? Bosen Ya. atau apa? Oke. Terus kedua, apa yang dibutuhkan ketika kamu bosen? Oke. I need to do something. Oke kan? Heeh. Ketiga, do something. Itu something. Gampangnya gini, I feel, I need, I will. I feel sad I need untuk apa ya? cari gantinya Cari gitu ya. Iya. Terus I will, ya action, ngapain gitu. Oke. Jadi tipsnya 3, 3. I need, I feel, I need, I will. I feel, I need, I will. Wow, gila, luar biasa ya. Bener. Berarti sesimpel kalau misalkan besok gue bikin Indomie goreng, lo harus ingat 3 kata Bu. Iya kan Bu? Iya kan? Aduh, gue butuh I feel. Oke, I feel. Rasakan dulu. Kedua, gue butuh nggak? Ketiga, apa Bu tadi? I will. Ini I feel-nya adalah I feel-nya cari dulu kenapa pengen goreng-gorengan itu. What do you feel inside? Oke. Itu I feel. Do you need that? Ya, enggak, bukan. Jadi gini, I feel apa dulu? Sad, bosan, marah, Oke. kecewa, Oh, gitu. ininya Apa apa nih, gitu apa ya? triggernya? Setelah marah, sebetulnya what do you need? Oke. Itu nggak adil. Gua butuh keadilan. Oke. Berarti lo butuh keadilan bukan makan. Bukan makan. Yes. Oke. Terus caranya gimana kalau butuh keadilan? Ya marahin aja. Marahin aja orang yang bikin lo Luruskan kesel. saja. Iya. Atau telepon Superman. Apa? Ayo giniin gua. Yang ketiga Bu. Oke. Yang itu tadi ya. Nah. Actionnya. Actionnya. Langsung. Jadi Actionnya actionnya langsung. langsung luruskan. Oke. Gitu. Jadi yang tadi bilang feel itu maksudnya harus tahu dulu emosinya apa namanya. Kenali. Bu, Itu ajarin dong, Bu. berarti itu semua cuma lapar Gini fisik ya Bu ya. kan kita belajar aja. Kita belajar Lapar ajarin emosi dong, itu Bu. kan yang benar harus lapar fisik. Yes, Caranya lapar yes, fisik. yes. Gini, kita kayak bayi lagi ya. Hmm. Saya balikin ke bayi dulu. Coba sekarang tarik nafas 3 kali, ketiga kali tutup mata.